Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi dalam pertemuan kedua di mata pelajaran matematika. Walaupun mesti kita lakukan lewat udara ya, lewat siaran tunda di YouTube, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk melakukan pembelajaran hari ini. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Kurniati Sriwulani SPD MPD atau cukup kalian panggil Bu Wulan. Insya Allah selama 1 tahun ke depan, Ibu yang akan menemani kalian dalam pembelajaran matematika. Ibu harap kita bisa mengubah pembelajaran matematika ini menjadi sangat menyenangkan, terlepas dari stigma banyak orang bahwa matematika itu pelajaran yang sulit, rumit, dan membingungkan. Insya Allah kita bersama akan mengubah itu. Kita akan bersemangat membuat matematika ini menjadi menyenangkan. Oke, sebelumnya di slide terdahulu telah Ibu sharekan materi mengenai perpangkatan, tapi tidak ada salahnya kalau kita ulang kembali ya. Oke, pernahkah kalian menemukan kondisi seperti ini di rumah? Iya, benar. Ini bak mandi ya, adanya di mana? Tentu saja di kamar mandi. Nah, bagaimana kita mengetahui volume air yang kita butuhkan agar bak mandi ini bisa penuh? Tentu saja kita harus selidiki dulu baknya berbentuk apa. Oke, baknya di sini pasti berbentuk kubus. Kubus. Oke. Kalaulah dia kubus, maka volume kubus itu adalah betul, sisi kali sisi kali sisi. Atau kita boleh tuliskan S pangkat 3. Nah ya, bahwa air yang kita butuhkan untuk mengisi bak ini sampai penuh memenuhi rumus S kali S kali S atau S pangkat 3. Next. Nah, kita punya perpangkatan, definisinya adalah suatu perkalian berulang dari sebuah bilangan. Artinya, perkalian yang dilakukan berulang-ulang. Nah, seperti tadi kita punya V itu S kali S kali S kali S, atau cukup kita tuliskan S pangkat 3. Nah, kita menuliskannya dalam bentuk yang lebih sederhana. Kenapa? Perhatikan di sini. S pangkat 3, ini kan berulang sebanyak 3 kali. S kali S kali S kali S, atau dengan simpelnya cukup kita tuliskan S pangkat 3. Sip. Nah, kita beralih ke jenis perpangkatan. Ada 3 jenis, yaitu pangkat bulat positif, pangkat bulat negatif, dan pangkat 0. Kemudian, notasi atau lambang dari perpangkatan itu kita simbolkan dengan A pangkat N, dengan A pangkat N itu sama dengan A kali A kali A kali A, dan seterusnya sebanyak N kali. Dengan A-nya kita sebut bilangan pokok atau basis, dan N-nya kita sebut pangkat. Jadi kalau kita misalkan punya A pangkat 5, berarti ini terus aja A kali A kali A, sebanyak berapa kali? Iya, sebanyak 5 kali. Itu ya, sampai sini paham? Sip, kita lanjut ke slide berikut. Nah, ini kita bahas satu-satu mulai dari bilangan berpangkat positif. Ada 5 sifat di bilangan berpangkat positif, yaitu yang pertama, sifat ini perkalian bilangan berpangkat positif. A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kita hanya menjumlahkan pangkatnya. Sifat kedua yaitu pembagian pada bilangan pangkat positif. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kita mengurangkan pangkatnya, tapi catatannya M-nya harus lebih dari N, dan B atau selisih dari M dan N ini harus tidak boleh sama dengan 0. Lalu ada sifat ketiga yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Kali ya, dikalikan. Lalu sifat keempat, perkalian bilangan berpangkat. A kali B dipangkatkan M itu sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Terakhir, sifat kelima adalah
sifat pecahan berpangkat, di mana A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M, untuk B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa B-nya tidak boleh sama dengan 0? Kalau B sama dengan 0, berarti bilangan ini tidak bisa didefinisikan. Next, kita punya soal di sini. Ini soal pertama 2 kali 3 per 5 pangkat 4 dikali 3 per 5 pangkat 7. Oke, berarti ini untuk nomor 1 berarti ada sifat ke-5 sekaligus juga sifat ke-1. Ya, kita coba kerjakan. Kalau sifat ke-5 itu bilangan berpangkat, bilangan pecahan berpangkat ya. Kalau sifat ke-1 itu perkalian bilangan berpangkat. Jadi kita cukup tuliskan 2, 3 per 5. Perhatikan pangkatnya, cukup kita jumlahkan langsung. 4 tambah 7, oke, pangkat 11. Sip ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Ini sifat keberapa? Pembagian bilangan berpangkat, betul. Ada sifat ke-1 di sini. Dan juga sifat ke-2. Sekaligus dengan sifat ke-5. Bilangan pecahan yang dipangkatkan ya. Nah, bagaimana cara kita mengerjakannya? Gampang aja. Selesaikan dulu yang atas. Kita jumlahkan pangkatnya 16 ditambah 1. Dibagi yang bawah A pangkat 8. Lalu dibagi dengan A pangkat 3. Jadi sama dengan A pangkat 17 kurangi 8 kurangi yang ini 3. Jadi A pangkat 17 kurangi 8 berapa? Tuh, 9 kurangi 3. Jadi dia jadi A pangkat 6. Sip. Oke, untuk soal ketiga berikutnya. Ini berarti sifat sifat ke-5 dan sifat ke-3 sekaligus. Gimana cara kita mengerjakannya? Cukup aja langsung kita tulis. Negatif 1/3. Di pangkatnya langsung dikalikan 2 kali 3. Berarti negatif 1/3 dipangkatkan 6. Bisa dipahami ya? Oke, pelan-pelan. Oke, Ibu ajak kalian ke lihat kunci jawabannya. Walaupun tadi udah kita bahas. Nah, gini ya. Sama ya. Oh ya, oke, Ibu kurang 1 karena dia pangkatnya genap, berarti ini jadi 1/3 pangkat 6. Semoga jadi penasaran karena kita akan lanjut ke slide berikutnya. Nah, kita akan lanjut ke bilangan berpangkat negatif. Karena tadi kan tidak semua bilangan pangkat itu nilainya positif pangkatnya, tapi ada beberapa yang pangkatnya adalah bilangan bulat negatif. Nah, untuk bilangan bulat negatif berlaku A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Diperhatikan di sini, yang tadinya A pangkat negatif N, pangkatnya negatif ya di sini, berubah dia jadi positif, tapi ada 1 di atasnya, jadi berbentuk 1 per A pangkat N. Yang tadinya pangkatnya negatif, berubah tapi jadi positif, tapi ada 1 di atasnya, jadi 1 per A pangkat N. Next, kita punya soal seperti ini. Nyatakan dengan pangkat negatif bilangan berpangkat berikut. Caranya gampang aja, berarti tinggal, oke, 5-nya berubah jadi negatif 1, A tambah B-nya
Betul, pangkatnya berarti jadi negatif 3. Oke, selanjutnya nomor 2. Nyatakan dengan pangkat negatif bilangan berpangkat berikut ini. Oke, lihat satu-satu. X-nya udah negatif ya. Oke, kita tulis X pangkat negatif 1. Y-nya positif, tulis masih Y positif. 2. Nah, 2-nya dia kan di bawah ya. Berarti kita tulis 2 pangkat negatif 1 dikali Z-nya kan ini positif, pangkatnya 6, tapi ada di bawah, berarti Z pangkat negatif 6. Udah ya. Nah, sekarang soal berikutnya, gimana cara kita menyederhanakannya? Sama, tulis aja satu-satu ya. Jadi ini sama dengan negatif 3 pangkat negatif 4. Nah, kita tuliskan satu-satu. X dikali X pangkat 5 dikali negatif 4. Oke. Lalu dikali Y pangkat negatif 2 kali negatif 4. Per yang bawah. Berarti A-nya pangkat negatif 4. Z-nya negatif 6 kali negatif 4. Pindah ke sebelah sini ya. Jadi sama dengan negatif 3 pangkat negatif 4. Udah. Dikali X pangkat negatif 20 dikali Y pangkat, betul, 8 per A pangkat negatif 4 kali Z pangkat 24. Udah cuma gitu aja. Kita lihat nih dia. Berikutnya ya. Bilangan berpangkat 0. Nah, selain bilangan berpangkat 0, selain bilangan berpangkat positif dan bilangan negatif, ada juga bilangan berpangkat 0. Nah, sebelumnya kita udah tahu bahwa A pangkat N dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan 1. Atau kita tuliskan A pangkat N dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat N kurang N. Atau sama dengan A pangkat 0. Kenapa? Karena satu bilangan dikurangi dengan dirinya sendiri itu adalah 0. Maka A pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, untuk bilangan apapun ya, real dan A-nya tidak sama dengan 0, maka berlaku A pangkat 0 sama dengan 1. Oke, kita punya soal di sini. Nah, sederhanakan bilangan berpangkat berikut. 5 kali X, berarti kita jawab ini berapa? Betul, 5 kali X kuadrat kurang Y kuadrat kali, ini kan 1 ya, berarti langsung jadi 5 kali X kuadrat min Y kuadrat. Ini juga sama nomor 2. 3X tambah 2Y per 1 sama dengan 3X tambah 2Y. Nih ya, tadi jawabannya. Semoga masih jadi penasaran. Kita akan bahas di forum. Hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.